menapa cari data yang di SSA, setelah di SSA residualnya masih mengandung heteros nih Pak. Karena kemarin data yang Astra itu kan masih ternyata setelah di SSA selesai, sudah bagus ngaten. Nah, saya sudah pakai post-it Pak saat menika. Saya sudah invite Bapak di post-it. Di ininya template sudah masuk di overlay? Oh, Pak Method X. Oh, karena pakai Word. Saya post-it-nya itu Akhirnya RStudio. akan mau ke Method X. Jadinya mau ke Method X. Nggih. Berarti di Google Drive. Oh, belum saya share kalau papernya yang saya share tadi yang Bapak saya invite itu yang post-it Pak, yang RStudio. Oh, post-it-nya ya, post-it-nya sudah, sudah. Nah, itu maksud saya di post-it dalam. Ya, kalau itu segera aja mulai ditulis gitu loh, biar kelihatan nanti kurangannya apa gitu. Karena kalau belum ditulis kan kita juga agak sulit. Lebih enak kalau memang tadi Word ya pakai nanti di Google Drive, terus di-share ke bertiga. Terus kalau yang memang template-nya LaTeX ya ke overlay gitu. Lebih baik langsung masuk di situ. Jadi sudah mulai tulis. Nah, walaupun nanti mungkin data kita masih cari karena memang kita startnya kan dari model ya, jadi bukan dari data. Jadi di modelnya nyari yang seperti itu kan harus nyari datanya yang sesuai kan. Nah, makanya langsung ditulis saja sudah ininya sisanya. Nanti kan kalau memang ada berubah kan nggak masalah. Tapi kalau nggak segera masuk template nanti akan lama. Ini makanya saya yang Bu Yusiana juga segera harus masuk ke template. Karena masuk template kita kan jadi termotivasi untuk segera menyelesaikan. Kalau masih kan apapun di template kan minimal sudah harus masuk dulu kan introduction, motivasi, abstraknya. Kan nanti terus teorinya sudah mulai harus ditulis kan. Nah, nanti kalau itu kan kayak studi kasus kan, kayak nah lebih enak langsung pokoknya ini kan masalah kejar waktu jadi harus lebih langsung sudah masuk di template itu. Ini sudah template-nya sudah saya masukkan tapi belum selesai. Koresponden autornya Bapak nggih, Pak. Menapa saya? Ya, ada isian itu di Method X. Kalau Method X saya mungkin punya akunnya juga kalau mau di ya nggak apa-apa kalau memang nanti saya yang submit nggak apa-apa. Oh, nggih, Pak. Asal penting sudah selesai masuk template-nya. Karena saya kan punya akunnya Method X, matematik statistik sama apa kemarin yang tadi itu saya udah jadi artinya nanti kan saya langsung bisa ini. Ya silakan aja nanti segera aja sudah jadi terus ditaruh di Google Drive aja itu yang draft papernya di-share ke bertiga ke tim promotor terus nanti kan tiga-tiganya akan mantau. Oh ya sudah memberitahu Pak Nanang hari ini enggak cocok ya sudah. Nggih, sampun Pak Nanang kebetulan juga di Bogor nggih Pak nggih. Iya kayaknya di luar kota udah. Ya udah Pak sudah. Kemarin saya juga di Bogor Bu, ngaten. Berarti hari ini yang jam 10 terus pundi Pak? Berarti yang ini saja atau nanti jam 10 juga? Ya udah ini aja karena yang ini hanya memang nanti mungkin juga akan saya geser ke mungkin hari Rabu biar yang Selasa saya bisa untuk yang bimbingan online kemarin kan saya terpaksa pindah itu. Nanti saya lihat Pak Nanang kira-kira gemuknya ya bisa apa enggak itu di. Saya ya penting saya izin share screen bareng Bapak. Ya oke nggak apa-apa mau. Minimal yang data yang baru sudah bisa kelihatan bahwa itu ada heterosnya. Sudah diuji ininya. Sudah. Heterosnya. Ampun Pak. Jadi saya tuh kemarin di post-it itu mencoba yang Astra kemarin saya perpanjang sampai 2 tahun. Lajeng tapi ternyata masih setelah SSA setelah SSA ternyata sudah selesai, sudah bagus. Kemudian saya nyoba juga LSIP.
.jk itu perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia, itu juga sama, setelah SSA sudah bagus Pak. Terus saya coba juga yang jpfa.jk, PT Java Confit Indonesia, obat deh Pak menika nggih. Itu menika Pak, sampun ketinggal. Ya sudah ya. Nah ini time series plotnya, kemudian SSA gasnya sudah saya coba, SSA-nya sebagai model min, tapi ketemunya yang signifikan yang lag-nya ini satu ini Pak. Jadi kalau yang lag-nya besar-besar itu kok nggak signifikan anunya, apa koefisiennya. Kemudian mapnya 1,3, terus gas yang lag-nya kecil yang gasnya nggih, kalau SSA-nya kan linear recurrent, yang gasnya itu 1,0 bisanya, yang lainnya udah saya coba semua sampai lag 5 itu nggak signifikan semua. Kemudian yang jadi masalah itu kan saya membandingkan dengan yang metode biasa. Yang sendiri aja, SSA sendiri, tulisannya gas sendiri, terus hibridnya itu. Oh, nggih, menika SSA sendiri, menika hibridnya, jadi gas yang dari residual. Nah, ada perbaikan enggak itu di errornya? Nah, saya tuh nyoba yang biasa, yang Arima gas Pak. Saya pikirnya model minnya SSA yang biasa Arima ngaten, terus gasnya gas ngaten, atau langsung gas saja nggih. Itu saya nyoba gas saja biasa sama Arima gas itu kok gasnya itu nggak ada yang signifikan koefisiennya. Itulah makanya ya nanti kan kalau misalnya harus ada Arimanya kan berarti kemungkinan dianggap ada tren kalau itu ada differencing satu itu. Sebenarnya kalau yang trennya apakah bisa diatasi melalui SSA-nya atau kalau saya lihat di sini berarti itu diatasi melalui Arimanya aja 01 itu cuma ada differencing sebenarnya. Random walk ini. Itu. Jadi itu hanya differencing. Nah, ini kalau ada seperti itu cukup diatasi pakai di SSA bisa enggak? Nah, di kan SSA sudah bagus Pak menika. Cuman saya kan tadinya maksud saya tuh mau cari pembanding ngaten lho Pak, tapi ternyata kok pakai Arima nggak bisa. Jadi Arima gas lebih baik daripada SSA gas. Mboten Pak, malah nggak ada modelnya di Arima gas itu, nggak ada yang signifikan. Gas biasa nggak ada yang signifikan, Arima gas nggak ada yang signifikan. Nah, berarti kan malah nggak sesuai juga itu. Anu kalau di apa? Misalnya berarti SSA kayaknya harus mencari datanya yang ini saham yang kelas bawah itu loh. Yang kemungkinan bisa digoreng itu kemungkinannya malah ini. Yang saham-saham apa itu yang pokoknya kan baca aja di apa ini kan ada saham gorengan gitu. Biasanya dia itu kan lebih liar itu. Jadi malah katakan kan nanti jadi kayak datanya kan ini karena kita nyari yang memang boleh dikatakan yang irreguler kan. Kalau yang biasa-biasa aja kan ya ini mungkin jadi kalau bisa kalau saya lihat tampilan datanya tadi itu masih kayak baik-baik saja, itu cuma ada tren belum ekstrim ngaten nih Pak. Iya nggak belum kelihatannya padahal saham itu di Finance Yahoo itu ngekliki ganti-ganti saham itu kan kelihatan itu langsung di chartnya aja. Saya juga itu masuk chart yang baik-baik saja itu. Masih kurang anu Iya, kurang karena dia di Finance Yahoo itu kalau kita kasih kok ganti-ganti saham itu ada yang gambarnya aneh-aneh itu kan. Tapi termasuk biasa-biasa aja itu. Oh ngaten nggih. Oh biasa-biasa saja nanti nggak ada sesuatu yang ini. Kalau ini kan berarti malah enaknya dilihatnya nggak usah di sini langsung di Finance Yahoo-nya itu ada pilihan chart itu. Nah, dari situ langsung sudah nanti kan kelihatan itu. Yang biasa-biasa aja yang bentuknya aneh. Nah, kita nyari kan yang bentuknya kira-kira memang jadi membutuhkan tadi di komposisi terus ada jadi kalau yang kayak biasa-biasa kayak gini mungkin pakai Arima aja kadang sudah beres itu. Kalau ini tuh pakai Arima biasa pakai Arima keluarnya random walk. Kemudian saya
lihat Ya, ya karena ini residualnya. cuma adanya differencing itu, autoregresinya mungkin enggak juga kemudian. kadang. Ini kan kalau ada tren kan cuma di differencing 1 kali aja sudah hilang itu. Kemungkinan Arima kan I-nya kan bulan, integrated itu kan ini differencing kan itu. Jadi ya udah itu jadi enggak ini kemungkinan jadi diatasinya udah itu. Makanya kalau lihat plot-plot yang lihat plotnya agak mungkin ini kan kalau lihat ininya kan fluktuasinya juga nggak terlalu ekstrim kan ini. Padahal saham ada yang kadang tinggi sekali kalau lagi di kan kalau saham yang bisa digoreng kan dibikin murah dulu, nanti oleh yang punya uang diborong, setelah diborong dibikin harganya naik, setelah tinggi nanti dia jual. Nah, biasanya saham yang volumenya kecil. Nah, nanti lihat yang kan ada di Yahoo kan ada tampilan itu volume. Kalau volumenya enggak gitu yang memang saham yang bisa diborong oleh paling 1 orang aja sudah bisa memainkan ini. Jadi kalau yang kayak ini mungkin Java ini kan saya mungkinan masih kategori ini apa? Ini dikeluarkan dari LQ45. Ya. Nah, yang di luar, yang di dalam LQ45 juga ada yang kadang, tapi yang memang di luar itu paling banyak yang agak ini. Tapi tampilannya ini masih termasuk biasanya mudah dimodelkan itu ya. Kurang ini nih Pak, kurang tajam nyata Ya, padahal kan ini mau nyari yang tantangannya ada tadi, ada itu kan kalau makanya nanti dipilih kan pokoknya paling gampang lihat di Yahoo-nya nggak usah langsung diambil dulu, kayak gininya di Yahoo sudah ada itu. Pak. Di chart kan langsung lihat chartnya. Nggih. Chartnya kayak nggak biasa-biasa aja, ganti lagi, ganti simbol kan, kemudian ngetikan misalnya kayak ini Java singkatannya nggak apa JPFA kan misalnya, ada yang singkatannya mungkin ya TOWR, ada macam-macam kan itu. Dan itu kan kalau kita masuk ke Finance Yahoo, coba sekarang masuk Finance Yahoo itu kan apa di sebelah kanannya aja sudah ada tampilan saham pating direct itu kan kayak kita milihnya gampang. Finance Yahoo coba. Terus pilih yang chartnya itu. Menikah Pak, sampun ketinggalan nggih. Coba di sebelah kanan, naik di atasnya gambar mobil itu. Itu kan kode-kode saham itu. Gambar ini yang JPFA, ini TINS, ada. Itu diklik, pilih chart itu. Itu diklik aja yang kanan misalnya ini yang TINS itu. Diklik itu. Yang kanan ini loh yang di kumpulan. Itu kalau kita nggak hafal kodenya. Kalau hafal kode mobile ini enggak yang ini loh bawah ini loh di bawah ini loh. Kan ada tadi kok malah masuk sini. Itu loh di sebelah apa yang bawah itu yang kanan yang pinggir-pinggir itu kan ada JPFA, ada TINS. Itu kan kode-kode saham ya. Nah, itu klik salah satu misalnya apa itu. Ini sudah ya semua. Udah klik aja satu itu hanya untuk contoh. Nanti setelah itu sering-sering cari di ininya terus pilih di sini kan ada nanti apa chart itu, klik chart itu. Itu ini kan udah itu kan kelihatan ini ya. Nah, ini mungkin kelihatan lagi contoh di harga dari yang ini kan langsung jauh banget kayak gini. Nah, mungkin ini menarik untuk dikaji ini. Ini lumayan sih Pak, lumayan. Iya, ini kan ada coba ini tiba-tiba kan dari atas bawah langsung ke bawah ini, terus pelan-pelan lagi, tiba naiknya cukup cepat lagi. Nah, ini kadang yang istilahnya kayak digoreng ada orang yang bikin isu negatif, jadi dia nanti kan harganya jatuh, setelah jatuh kan diborong, suruh naik nanti dijual di sini, ini lagi, nah ini lagi di sebelah kanan dibikin turun lagi ini. Kan turun nggak wajar, itu kalau yang wajar kan paling gerakannya tipis-tipis. Nah ini menarik ini saham apa, nanti coba tadi kenapa kemarin saya sarankan pakai posit yang baca data langsung dari sini, bisa dibaca, bikin tes artnya dulu, tes heterosnya, di positnya, kan tinggal ngasih kodenya apa tadi kodenya, kan di sini, run gitu kan sudah dapat uji, oh ternyata ada artnya kuat, ambil. Makanya kenapa saya minta yang baca datanya langsung itu supaya nggak capek. Gantinya cepat itu. Kalau bolak-balik download kan capek itu. Nah itu paling enak makanya tadi pakai yang
masuk ke POSIT, ini yang baca data, tinggal ganti kode sahamnya aja. Kan cuma 4 huruf kan itu. Nah, nanti biasa kan kayak gini, nanti nggak usah dibawa dulu ke ini, malah nanti buang-buang waktu, Bang, yang kita cari yang memang yang aneh kan itu. Bukan yang biasa-biasa. Karena kita ingin cari yang apa? Tadi kodenya masih ingat tadi sahamnya dilihat di Yahoo-nya tadi. Yang Yahoo tadi yang agak aneh. Agro Lestari yang tadi, Pak. AAI.JK. Ini kan sawit lagi kadang bagus, kadang isu lagi ini jadi pemegangnya kadang lepas, padahal termasuk ini termasuk harusnya kuat ini. Ini hanya untuk contoh aja loh ya, nanti setelah itu cari sendiri aja. Maksud saya biar kerja efisien itu buka POSIT-nya, buka Yahoo-nya, setelah ketemu kodenya AAL, ketikan di ini kan tinggal ganti kodenya kan itu, coba POSIT-nya mana yang untuk baca data itu kan tinggal date-nya mungkin sama dulu nggak apa-apa, mau dibikin 2 tahun nggak apa, DPV tinggal diganti kan itu AAL gitu. Coba AAL sudah kepanggil si Astar Agronya tadi, ini nggak depannya aja, ini biar aja namanya saham gitu aja, biar nggak bolak-balik gonta-ganti ini, kasih aja nama depannya tetap saham harga. Yang diganti cukup yang ininya loh, yang kode yang hijau itu loh, yang warna hijau itu. Jadi ini saham aja yang lainnya ini biar aja. Nanti cuma ngubah sini aja AAL. Klik run kan sudah ganti. Makanya jangan pakai nama kode sahamnya dulu pas untuk ininya, umum aja. Satu mau saham. Biar aja nanti kalau sudah fix bahwa dapat yang bagus, nah baru itu. Karena memang susahnya kita menawarkan model dulu, itu berarti nyari kasusnya. Kalau kita punya kasus dulu, nyari modelnya, itu kan kerja barang memang jadi susah. Jangan langsung mengarah kode saham kayak gini, mati malah setiap ganti kan lama kan ini. Coba kalau tadi kode general dulu saham yang ininya, tapi kalau baca datanya kan harus diganti itu. Yang ini AAL. Nah, coba di running, ngetiknya AAL bener nggak sudah? Tadi AAL kan kodenya, coba di ini. Lihat lagi di kan harus. Ini harus ganti semua saham-saham. Ya kan nanti yang ini sementara biarin dulu kan nggak apa-apa tadi dulu kan nggak apa-apa. Ini kan belum mau untuk final, ini hanya untuk ilustrasi aja. Nanti Anda melakukan, tidak berarti ini yang dipilih nanti AAL loh ya. Yang penting cara nyari efisien gitu. Kita kan kejar waktu, jadi carilah cara ya. Udah biarin dulu, coba langsung di running dulu aja. Biar beda-beda, enggak, biar udah mana dulu Pak. Yang bawah udah terlanjur JPF, gantinya yang bawah. Langsung di running aja coba, kan ganti AAL run gitu, klik run kan udah jalan. Tapi di sini sudah ada uji heterosnya belum? Ada. Coba kesimpulannya ada heteros enggak? Ini kok Pak, ada heteros. Nah, ini termasuk kuat kayaknya, P-value-nya kecil banget itu, benar? P-value-nya pangkat 16. Nah, dicoba itu sekarang, ini cukup boleh dikatakan sangat signifikan kan? Karena memang fenomena ini Asa Agro kan itu sawit kan lagi kemarin sempat ribu, nah kan makanya itu kan ada yang tiba-tiba. Nah, coba ini yang baru nanti terus dilanjut itu. Karena harapannya kan eksperimennya kemarin kan bagaimana sih kita menghibridkan dua tadi memang dalam rangka mengatasi fenomena apa itu. Nah, ya udah cukup ini, nanti kalau memang sudah mau ini silakan cara kerjanya diefisienkan ya. Itulah kenapa kemarin baca data terus setelah yakin ini mulai langsung kerjanya harus memang tidak satu tempat ya, Yahoo-nya dilihat, ininya dilihat, terus satunya lagi tadi ngedraft papernya, karena ngedraft paper juga butuh waktu lagi kan, karena bikin cerita kan. Pak. Jadi pokoknya harus kerja tidak makanya ini yang diaktifkan mestinya karena pakai Word ya Word. Kita template-nya metode X langsung sudah di-download. Mulai kerja di situ, terus ini
kerja apa? Ngelihat Yahoo-nya, kalau tadi nanti ternyata SSA-nya nggak bermanfaat, berarti nyari yang ada kepentingan SSA-nya. Nah, SSA kan mesti untuk keadaan apa sih? Nah, ini baru dapat aja. Nggak taunya nggak usah di SSA sudah bagus, cukup dengan di misalnya A atau G. Berarti yang kita cari kan harus yang butuh 2 kan maunya. Nggih. Jadi maka milih datanya memang jadi nggak gampang kan. Tapi sama aja kalau kita lihat dari data, kita baru cari model ya kadang susah juga. Gitu. Ya oke, saya kira mungkin cukup, udah silakan kalau nanti dilanjut lagi. Harapannya dalam minggu ini ya sudah draftnya kelihatan. Nanti yang submit saya nggak apa-apa, terus nanti dan langsung di Google Drive karena memang ini pakai Word kan, biar nanti langsung dibaca oleh semua itu. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ya oke ya, monggo ya. Nggih, matur nuwun. Saya izin live nggih, Pak nggih. Ya oke ya, monggo. Mau rapat nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, berikutnya kayaknya Bu Pepi kemarin sudah papernya udah nongol di Scopusnya. Terus yang paper yang metode X-nya gimana, Bu? Sudah? Ya Pak, terima kasih Pak. Saya malah belum lihat yang di Scopus Pak. Yang kemarin saya hanya karena dapat pas itu notifikasi Bu dari yang. Ya. Nah, yang metode X itu sudah saya serahkan ke Pak Dedi. Iya, tapi mungkin kayaknya karena beliau kemarin lagi di Jepang atau apa, kayaknya belum diproses lagi. Ya udah, berarti malah sekarang fokus di disertasi. Disertasinya berarti sampai mana? Ya, saya izin share screen boleh Pak? Ya oke, disertasinya ya. Pokoknya kalau lagi nunggu, berarti papernya sementara fokus di disertasi, karena walaupun masih draft pun, belum atau submitted atau apa, silakan masukkan ke disertasi sebagai hasil yang apa belum dipublish ya. Jadi untuk disertasi saya sudah memperbaiki yang di pendahuluan karena kita tujuan sekarang hanya 3 Pak. Jadi hanya 3 ya? Ya Pak. Kalau dulu berapa awalnya? Kemarin 5 sebelumnya Pak. Yang 2-nya enggak. Yang 2-nya apa yang akhirnya nggak berhasil? Aplikasi. Yang nggak berhasil itu yang aplikasi Pak. Yang ini kan sebelumnya. Berarti roadmap-nya ya sedikit diubah ya? Ya, sedikit belum. Coba yang 45 kayak apa coba yang 45-nya? Yang 45. Yang tadi tujuan yang nggak berhasil apa coba? Dan ini sementara tetap masih ada ini ya, link ininya ya, karena nanti kalau saya pas kepengen ngeklik kan jadi masih ada. Nanti kalau sudah besok final baru itu dikasih tanda persen biar nggak nongol gitu. Tapi sementara masih ini lagi saya biarin aja, masih ada overleaf-nya, masih ada positnya, dan biar kalau saya ingin lihat langsung ke situ. Mengaplikasikan model untuk melihat pengaruh faktor cuaca. Berarti ini yang ini terkait climate-nya ini yang mau nambahin itu. Iya, yang aplikasinya Pak, karena data kita kan yang untuk COVID ini N-nya itu cukup besar dan intinya proporsi keberhasilannya itu kecil. Jadi untuk perhitungan nanti terjadi untuk matriksasiannya itu terjadi singularitas gitu, Pak. Jadi nggak bisa dilanjutkan perhitungannya. Ya sebenarnya kalau singular kan bisa ada cara kan. Iya, gunakan apa yang istilah generalis inverse kan ada itu yang si inverse. Nah, kan kalau matematik kan nyiapin banyak cara kan untuk ngatasi yang singular biar jadi ini kan ada kalau memang ingin mau masuk situ. Jadi kalau Pak Dedi nggak minta ya sudah nggak apa-apa. Terus yang peta spasial ini yang peta spasial ini kan hasil dari betanya Pak. Jadi beta hasil berarti beta bisa ini nggak diperlihatkan bikin petanya? Enggak bisa Pak. Karena sebaran COVID-nya. Kemarin akhirnya berapa wilayah sih yang dilibatkan ini? Kalau sebelumnya yang di GWLR itu ada 34 provinsi ya Pak. Nah itu bisa dibikin petanya? Yang cuma dapat yang GWLR
untuk binomial aja Pak yang dapat Pak. Ya apa misalnya? Ini kan tadi menjanjikannya kan cuma apa tuh bikin peta kan itu? Iya, tapi yang cuma untuk pengaruh spasial yang keluar Pak. Untuk pengaruh. Kalau dibikin petanya bisa kelihatan, kalau ada pengaruh spasial berarti petanya bisa kelihatan kan? Iya, ini Masing-masing ini ya. mungkin jadi wilayah mana yang mungkin modelnya hampir sama atau ya. itu bisa dibuat diidentifikasi gitu nggak? Nanti kan bisa pakai aplikasi apa tuh yang biar bisa bikin peta itu. Iya Pak, jadi kan itu kan yang GWLR yang apa yang untuk spasialnya aja kan kita kan mengembangkan GWLR binomial dan ini ada di bab 3 Pak yang untuk tujuan 1 itu pengembangan model RLTG pada data binomial itu jadi yang hasilnya itu kan yang di engineering letters itu Pak. Jadi kalau untuk bikin peta gitu tapi nggak usah dipublish kan, itu cuma untuk kepentingan apa bahwa kan peta sebaran COVID misalnya kan kalau sudah dibikin modelnya kan bisa lihat kan maksudnya kalau kemarin yang teori sudah ya bisa melihat mana yang sama kan dikasih peta jadi nanti yang tujuan itu ya saya menghasilkan peta berdasar model yang mana gitu. Ya, jadi ini yang di bab 3 itu juga ada aplikasinya, itu hanya untuk satu waktu, itu di tahun 2020. Ini hasilnya yang, jadi ini nah, ini yang wilayah-wilayah ini bisa ya ini tapi peta ini ya ini tapi cuma satu waktu Pak, jadi kita belum memasukkan temporalnya. Ini di bab 3. Oh, jadi yang spasial temporalnya belum? Iya, yang spasial temporalnya. Jadi ini. Tapi kalau modelnya sudah berhasil kan, spasial temporalnya ya teman? Saya lagi nyusun komputasinya Pak. Jadi ini yang bab 3 ini sudah selesai kan Pak untuk yang spasial. Ini menggunakan GWR. Kemudian jadi ini peta hanya di waktu tertentu, tidak yang apa mungkin beberapa atau ada perubahan enggak. Masalahnya kan ini menyangkut bahwa kemarin kan yang menurun lebih duluan yang mana kan jadi kelihatan maunya itu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin gradasi warna kan, oh ini nah sekarang misalnya jadi ini sebagai dashboard kan. Nanti kalau tiba-tiba ini kan COVID sebenarnya masih ada kan, cuma nggak tahu di data enggak gitu kan. Nanti kalau apakah kalau yang daerah yang mungkin bahaya yang ini rate-nya tinggi misalnya masih tingkat apa penularannya sebenarnya menarik itu kalau bisa jadi nanti ada daerah merah, daerah kuning, daerah hijau gitu. Iya. Biasanya saya ingin kayak sekarang yang hijau mana, tapi nanti kalau mulai pada nggak disiplin misalnya banyak nggak pakai masker kayak di Jakarta kan sekarang polusi lagi tinggi, kemungkinan potensi kena misalnya kan jadi. Nah sebenarnya kalau bisa dapat hasil itu menarik ini untuk manfaat ke ininya dashboardnya hanya isinya ya petanya di petanya warnanya mungkin merah, kuning, hijau lah misalnya. Hijau berarti daerah itu rate-nya lagi rendah atau yang terkena sudah sedikit. Kalau bisa bikin seperti itu ya menarik untuk tambahan dari hasil ya walaupun belum temporal nggak apa-apa pada waktu tertentu, tapi nanti kalau bisa temporal kan bisa jadi itu oh ini apa gradasi waktu juga kelihatan itu yang tadinya merah sudah kuning, yang kuning sudah jadi hijau misalnya. Terus akhirnya hijau semua misalnya tahun di sekarang ini sudah hijau semua berarti situasinya sedang aman kan. Tapi kalau ada yang kuning maka harus waspada lagi misalnya. Memang ini bagus pada saat masih pandemi itu karena untuk warning system. Iya. Jadi itu kalau dulu saya bayangkannya kan waktu yang di Mada beda kan ini kan sudah main spasial ada temporalnya kan menarik kan untuk melihat perjalanan waktu dari setiap wilayah lah, apalagi COVID kan waktu itu kan kayak dipantau terus kan. Ya. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu kan bisa mengaplikasikan pada data data provinsi itu kan Pak. Nah ini untuk data simulasinya Pak. Jadi ini misalkan ada 16 wilayah, ini ada 20 waktu. Jadi ini untuk beta satunya di sini kita itu warna itu mewakili waktu atau ini mewakili waktu warna betanya Pak. Betanya. Ya.
Berarti Jadi kan menyangkut tinggi apa rendah itu ya? koefisiennya ya Pak. Jadi Sebenarnya kalau koefisiennya dibikin berupa kayak interval ini sampai sini warnanya nggak usah banyak-banyak. Kayak tadi misalnya kalau itu menyangkut ke betanya kan warnanya dibikin 3 aja mungkin sudah cukup kan. Ini kan malah tafsirnya kan sulit kan. Warna banyak banget itu menunjukkan apa? simulasi Pak, karena masih data Ya, simulasi. Jadi ini yang untuk pengaruh ini per waktu. Ini per waktu, ini T1-nya. makanya itu warna apa? Ada biru, ada hitam, ada kuning, ada itu memberi informasi apa maksud saya itu. Mungkin ini karena masih simulasi jadi belum terlalu ini. Ya nggak apa-apa, misalnya simulasi pun kan kita bisa mendapatkan intinya kan. Kalau yang tadi saya bayangkan kan kita sekarang lagi tanya Bapak kan warning system lah itu. Kayak sekarang kita lagi peduli kan urusan apa tuh stunting, kemiskinan. Nah, itu kalau bisa ini kan daerah mana yang masih daerah merah, daerah ini sudah bagus itu kan. Jadi kadang spasial temporal sebenarnya kan menarik untuk seperti itu ya. Iya. Jadi itu dashboardnya ada di kalau urusan kesehatan berarti Depkes, misalnya urusan harga-harga itu Departemen Perdagangan. Jadi daerah sana kok tiba-tiba harga mulai masuk kategori merah kayaknya kurang suplai atau apa, atau ada yang bermain di situ, ada yang nimbun misalnya kan. Jadi bisa nah sebenarnya spasial control punya power yang besar untuk kepentingan seperti tadi itu. Tapi ya nggak apa misalnya kalau masih memungkinkan tadi, nah saya bayangkan peta tadi itu memang peta real di gambar mungkin basisnya provinsi nggak apa-apa, provinsi mana yang masih merah atau mungkin sekarang sudah hijau semua. Syukur misalnya zamannya mungkin COVID daerah itu merah, lama sudah kuning, tahun kedua, tahun ketiga sudah hijau misalnya. Ya oke nggak apa, nanti kalau memang ya ini, tapi saya harapkan warna-warni ini ada manfaatnya lah itu untuk karena apapun ending dari kerjaan statistik kan ya bermanfaat kan. Tidak hanya nanti saya masukkan kalau lihat peta kayak gini itu misalnya merah itu daerah masih bahaya lah, nanti tahun ini sudah berubah warna, wah itu kan mana. Jadi sebenarnya masalahnya itu ya karena di data itu Pak. Jadi kan makanya pada saat untuk temporalnya. Jadi untuk temporalnya ini di aplikasi yang temporalnya saja ini saya sudah nggak menggunakan data COVID karena itu tadi Pak perhitungannya tidak bisa dilanjutkan. Saya udah coba kemarin yang generasi impulse itu nggak bisa juga. Sebenarnya kalau yang COVID malah yang ya sebelum pandemi, setelah masuk pandemi, sampai akhir pandemi. Nah itu kalau gradasinya kelihatan berarti memang. Tapi kalau tadi masalahnya karena nggak ada invest, sebenarnya dalam kerja di ini kan masih bisa pakai apa namanya pseudo invest kan. Iya. Jadi kemarin kan awalnya kan mau menggunakan pseudo maksimum likelihood itu kan Pak. Nah tapi itu tidak bisa dilakukan karena asumsinya di situ data bernoli gitu Pak. Sementara data kita adalah binomial. Masalahnya. Jadi kalaupun nanti sebenarnya kalau Bernoulli kan bentuk khususnya binomial kan, kalau n-nya 1 kan jadi Bernoulli. Nah iya, tapi karena ini Pak, karena pada saat Bernoulli itu kan CDF-nya itu dia tidak apa Pak yang namanya itu yang tidak menuju 0 atau tidak menuju 1 gitu nah kan Pak. Nah kalau di binomial dia CDF-nya itu cenderung menuju 1 apa istilahnya gitu saya yang itu. Jadi makanya pada saat ini kita kan di Copula itu kan bermain di distribusi kumulatif sehingga pada saat kita masukkan ke fungsi Copulanya itu akan bernilai 1 atau 0 sehingga pada saat 0 itu maksimum likelihood-nya atau log 0 atau 1-nya dia akan terjadi error. Seperti itu sebenarnya. Itu yang jadi masalah selama ini yang belum terselesaikan juga. Oke lah sambil dari Pak Dedi
tetap ini di finishing semaksimal mungkin, nanti tinggal dinikan ke Pak Dedi kira-kira bagaimana gitu. Karena secara apa ya sementara administrasi kan mulai, tapi tinggal makanya alur ininya ada perubahan apa tadi kalau memang ya, tapi dengan 3 tadi posisinya di papernya 1 yang masih ada, berarti ada draft ya masih ya tadi ya. Ada 2 draft, yang satu kan yang regresi logistik menggunakan AT Markov tanpa ada covariat, yang satu kemarin ditolak kan Pak, terus yang satu lagi yang baru mau dimasukkan ke metode X ini. Jadi nanti posisinya misalnya di pustakaan tulis submitted kan nggak apa-apa kalau nanti kalau ternyata sambil nunggu itu tiba-tiba jadi accepted kan juga tinggal ngubah ini, tapi kan kita sudah target ke jurnal tersebut itu pada saat kita ngajukan. Karena nanti proses submit kan sampai ke penilaian kan masih ada waktu itu. Ya oke, sementara mungkin ini dari ya, Pak. Intinya pokoknya kalau lagi nunggu papernya, disertasinya di sektornya, ada alurnya, dulu dengan bisa juga ada sedikit perubahan kan nggak apa-apa. Ya, oke, saya kira udah cukup untuk. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Oke, untuk berikutnya Rita. Iya Pak. Ya. Kemarin kayaknya yang terakhir apa? Oh ya, saya masih menyusun untuk draft yang ke jurnal itu Pak, kesehatan itu Pak. Public health. Yeah. Ini itu belum sudah selesai. Yeah. Kelihatannya memang ini dari segi itu akan berhasil. Mungkin itu dulu. Gimana Pak? Itu jalan nggak kira-kira untuk di ini kan? Ya kemarin karena masih sederhana ini saya coba untuk memodif lagi Pak, coba Pak. Ya apa tadi? Asuransinya buat sederhana dulu, nanti kalau sederhana biasanya kan terlalu banyak simplifikasi, lah nanti mulailah dibikin agak sulit, tapi yang masih bisa diselesaikan itu kan. Terus dan itu boga-boga ya memang belum ada orang yang memang situ, makanya sambil tetap searching ya. Jadi kadang setiap kita punya ide di searching, ada enggak sih yang sudah punya pikiran sama, karena sekarang kan semua orang lagi ingin publikasi kan. Semua orang jadi ini yang beresiko, padahal sekarang serba terbuka kan, sudah digital, jadi kalau di searching dengan mudahnya kan. Jadi kalau kita kerja dengan sesuatu yang bersifat pemainnya nggak rame ya agak, tapi kadang dianggapnya kan nggak bermanfaat. Kalau yang rame kan dianggap manfaatnya banyak karena cepat sekali citasinya tinggi kan itu. Tapi kan ide-idenya harus cepat itu. Ini kemarin sudah dikerjakan sampai mana berarti? Kalau izin saya untuk share screen ya Pak. Ya coba saya jadi. Pokoknya sederhana nggak apa-apa, nanti dari sederhana itu kan kita lihat kayaknya masih bisa dinaikkan levelnya lah misalnya. Kemarin saya masih masih ngelanjutin ini Pak, sambil sejalan juga saya mencoba untuk modifikasi. Ini sebenarnya udah mulai sampai sini dan untuk estimasi intensitas transisinya. Sampai sini ya. Untuk yang hasilnya masih di uret-uretan saya belum saya tulis di sini sih Pak. Ya oke, apa ya berarti? Usahakan tiap ya segera diinikan aja supaya ya tadilah kita kan, kalau saya inginnya kalau makin cepat kan makin baik gitu. Kalau tiap hari ngurusi S3-nya mungkin ya akhirnya 3 tahun kan ya selesai itu. Saya merasakan dulu yang lainnya ya bukan sekarang sudah dibebaskan, daripada nanti kalau terlanjur sudah ditugasi lagi itu pusing gitu. Makanya yang sementara dianggap merdeka, orang S3 sekarang cuma 3 tahun kan, masuk tahun 4 kadang sudah disuruh macam-macam. Jadi kalau apalagi setelah lewat tahun keempat itu kan sudah
berubah status itu bisa bikin jadi perlambatannya kerasa sih. Maka manfaatkan betul tiap hari dirikan fokus saja ke S3-nya atau yang lain-lain sementara lagi sepi kan ini. Sementara nggak ada orderan apa-apa kan. Cuma ngurus S3 apa masih diorderi apa? Enggak sih Pak, paling pelatihan aja Pak. Pelatihan apa? R untuk UT sih Pak, cuma sehari kayak gitu. Oh, Masih akhir September. nah usahakan yang misalnya melalui R ya R-nya sekali lagi dipakai gitu. Jadi artian tapi usahakan kalau saya sih milih fokus apalagi ini sudah masuk tahun ketiga kan. Ini Dari pokoknya sehari kalau sih Pak. Kemarin gimana? Pak sehari aja. Pelatihan Oke, ya dulu udah. sharing ya. Ya. Pokoknya usahakan apa kalau saya milih fokus syukur 3 tahun selesai kan malah enak gitu kan. Jadi nggak perlu pusing-pusing karena S3 itu kalau udah kehilangan apa ya kalau saya itu berat ya itu. Jadi maka sekali masuk kalau bisa selalu apa fokus sampai makanya saya nggak terpaksa harus ya udahlah kalau apa yang terus karena kan memang kesempatan pergi-pergi juga sekarang agak susah nggak tahu misalnya kalau saya dulu kan dapat kesempatan saya itu sudah 1 bulan pas di Australia bisa jadi lumayan memang jadi nah kalau nggak fokus cuma di rumah ya betul-betul menjaga konsentrasinya itu yang nggak mudah itu Pak. karena kan apapun ada hal-hal yang kadang mengganggu fokus itu. Nah kayak tadi yang misalnya newspaper segera aja tadi terus dilihat kayaknya ini enggak sambil tetap searching ke jurnal yang akan ditarget kira-kira di situ ada ini enggak itu. Terus nanti coba aja tetap disubmit dulu nanti kalau apapun dapat komentar dapat saran kan mungkin kalau bisa untuk perbaikan itu. Kalau saya milih karena sekarang jurnal kan banyak banget kan itu. Apa model biarlah reviewer ngasih ide ke kita kan lumayan kalau kita sudah nggak ada ide loh ya. Jadi kalau masih ada ide dikerjakan masih mungkin ya lebih baik kerjakan dulu. Tapi kalau sudah lagi mentok idenya di format jadi aja submit itu. Nanti kan biasanya dapat saran yang disuruh apa, nah itu kadang ada yang baik kan ngasih link paper tertentu kan supaya ikut baca itu. Nah itu akan menambah ya meringankan kita daripada kadang nggak punya ide sudah stuck nggak ada ini kan bisa. Jadi selama masih ada ide ya kita kerjakan segera diinikan aja. Kalau yang jurnal satunya posisinya masih di mana? Masih di resubmit udah di sana sih Pak nunggu nanti hasilnya lagi gimana? Oh sudah di resubmit kan? Berarti sudah posisi menunggu dari papernya kan? Oke. Iya. Berarti ini bisa segera dikebut aja supaya nanti kalau yang sana dilalah kembali lagi ya. Ini Pak. Tapi karena seakan nanti satu lagi posisi ini kita coba cari lagi lah ide lagi supaya enggak cuman dua kalau syukur ada cadangan-cadangan ininya kan agak aman itu. Ya oke, saya kira mungkin sudah cukup ya untuk. Iya Pak Gun. Ya sudah ya oke. Ini sekarang untuk siapa dulu nih Pak Andri? Sudah jangan lupa proposalnya pokoknya kena yang berdua ini. Walaupun idenya banyak, berani tulis dulu. Nanti kalau ada 10 ide ya 10 ditulis itu. Saya silakan untuk Pak Andri dulu. Sudah punya berapa ide yang mau Kemarin itu Pak, yang satu yang saya sampaikan di. Tapi mulai dituliskan ya idenya di proposalnya ya. Coba saya ingin lihat sementara draft proposalnya. Terutama pokoknya yang pas di ide mau apa kayak tadi yang kan 5 tadinya. Terus berani aja tulis di situ dulu. Coba sekarang saya ingin lihat ini ya. Nanti soal karena untuk yang pas forum ini itu ngelihat hanya saya ingin melihat ini tujuan penelitian. Sebentar, nanti Pak Hasan juga siapin untuk share screen. Pokoknya pas tujuan. Mungkin sementara nulis 10 nggak apa-apa. Berarti ada ide 10 kan. 10 paper gitu kan. Karena setiap ide kan kalau bisa 1 paper gitu kan. Di tujuannya aja kalau pas yang proposal saya hanya ingin lihat apakah masih yang dulu apa sudah di soal besok jadi kepake atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kita list dulu itu. Yang pas tujuan aja saya agak lupa terakhirnya apa sih yang dilaporkan itu.
Nanti kan akan ngefek ke roadmap-nya. Ini Pak yang kemarin. Punya berapa? 4? 4 Pak. 4. Tapi kayaknya ada satu lagi yang kemarin itu Pak. Nanti coba yang terkait dengan inferensi Bayesiannya di awal, nanti mungkin ditambahkan nanti di sini. Jadi 5. Nah, makanya nanti langsung ditambahkan aja. Terus Ya, akan ditarget ke jurnal mana juga, kalau bisa sudah ini sekalian apa budgetnya itu. Ya ini sudah nanti sudah bayangin harus Nyiapkan kemana dana. itu nyari sponsor itu. sponsornya. Ya ini sudah kemarin sudah dimasukkan. Mungkin nanti yang jurnal inferensi Bayesian itu nanti khusus ke yang Bayesian mungkin Pak. Ya, makanya nanti ditulis terus nanti kan diurutkan mulai dari yang Paling utama yang ya, mulai ngedraft gitu. Iya. Kayaknya yang Walaupun Bayesian dulu. di sini tujuan kalau bisa sih alurnya ada ya, jadi mungkin diintai bisa juga yang kalau untuk jurnal kan memang kita ingin hasilnya kemana lah, misalnya tadi kita sementara tidak main di Bayesian, main di sisi apanya, terus main di sisi Bayesian, kan nanti di roadmap-nya kelihatan ada perbaikan apa sih, kenapa kita perlu Bayesian, karena kayaknya parameternya perlu dikasih prior kan misalnya. Jadi Iya betul. nah itu kan nanti tinggal dibikin roadmap-nya aja di sini kan. Iya. Nah, sebentar roadmap kalau saya milih agak belakang dulu, yang depan itu tulis nanti apa urutannya dirubah-rubah itu kalau sudah mulai disusun ceritanya kan, bikin roadmap. Ya nanti ini saya ubah sedikit ini Pak. Kayaknya udah tergambar nanti yang satu kemarin masuk. Yang kira-kira sudah ada mulai masukkan. Kan tetap walaupun di sini kan kita fokus tetap join model lewat rute mana aja itu. Yang itu. Tapi sekalian jadi tetap selalu cari ini ya, referensi terkininya ya. Iya. Yang pas di ide itu. Jadi di sini misalnya ada ide lagi, tambahkan aja nggak apa-apa di sini. P5 nggak apa-apa nanti. Nah, kalau sudah punya incaran jurnal berarti kan yang di jurnal itu memang cukup ramai bahas itu, dan ini mungkin masih. Dan kalau memang jurnal itu disitasi biasanya lebih seneng kan itu. Iya. Dia apa bahwa berarti dia memang ikuti perkembangan publikasi di jurnal itu misalnya seperti itu. Iya Pak. Jadi yang pertama ini benar berbeda dengan pendekatan. Di biasnya sudah di atas ini sudah ada tuh pendekatan biasnya mana? Ada, tapi nanti kan kalau yang dari ide kemarin itu berarti kita nanti fokusnya di biasnya dulu untuk menentukan priornya itu Pak. Nanti mungkin itu akan jadi nomor 1, mungkin ini jadi kedua, mungkin turun begitu, turun ke bawah. Terus yang bawah mungkin malah sebaiknya sebelum bias dulu. Jadi waktu kita main di klasik ada kelemahan apa, kalau bisa diperbaiki di sisi biasnya. Ya tadi karena fenomena di klasik kan parameter dianggap sesuatu yang apa konstan, berupa konstanta kan, bukan variabel random. Yeah. Nah kalau bisa malah memang klasik itu dimaksimalkan, di klasik itu nanti ada kelemahan apa, barulah dimunculkan ide Bayesiannya itu. Oh gitu ya. Atau dari yang klasik aja ingin dibikin spasial kan, kemarin juga bisa kan, karena saya yakin sekarang di era kayak gini tuh dunia biostat juga kayaknya perlu dispasialkan, karena antar wilayah kayaknya perilaku biostatnya kan sudah berbeda kan. Karena apalagi fenomena polusi yang kayak gini kan, survivalnya orang juga sudah beda, yang di Jakarta, yang di sini kayaknya udah di sana sudah pada sesak napas kan, lama-lama henti napas kan. Berarti survivalnya mesti kena dampak itu. Iya. Untuk apalagi ditambah lagi kita mulai segmentasi di yang balita sama yang ini kayaknya survivalnya kan juga apa mungkin beda kalau. Nah ini bisa juga untuk ide, karena yang di konteksnya sekarang kan fenomena global kan lagi di mana-mana, apalagi terus yang anak climate kan suhu ada yang tinggi sekali kan juga mematikan kan itu. Iya betul. Nah itu kalau di ini kan juga menarik pada saat melihat apa. Ya lama memang ide bahasa ada, ya punya ide mana yang akhirnya mungkin spasial berat atau bahasanya yang berat ya nanti diganti kan kayak gitu. Jadi, karena mumpung masih lagi nyari ide kan, karena nanti tetap di Desember harus diputuskan kan, karena target saya Januari sudah disubmit untuk ujian kompre. Jadi ini tinggal punya waktu kan, sama saja ini kan sudah Agustus akhir, makanya apa setiap ide mulai dilihat apa kemungkinan bisa terselesaikan lah itu. Iya. Oke Pak. Ya, oke, mungkin nanti silakan mulai ditambah-tambah tulisan di sini ya untuk nanti roadmap-nya nanti bisa aja mulai dibuat.
untuk apa, bahwa nanti kita jadi akan kemana sih riset S3-nya. Sama roadmap ya Pak ya. Ya, ya oke, sementara udah cukup, mungkin Pak Hasan. Ya, sebentar di. Ya, oke, makasih Pak. Makasih Pak. Tadi 4, Pak Hasan berapa ini? Oke Pak Gunadi, saya izin share screen ya Pak Gunadi. Oke, silakan. Ya. Oke, izin menyampaikan, saya share PDF dulu. Jadi dari pertemuan kuliah kemarin saya bilang kan semua sudah saya tulis ada 8 seperti Ya, itu. udah 8. Kemudian dari kuliah yang inferensi Bayesian saya tambahkan 2 saya selipkan di nomor 4 dan 5 ini Pak. Jadi sebelumnya kan saya fokus yang di empiricalnya untuk secara parsial T dan kovariat. Kemudian secara simultannya seperti itu masih empirical. Kemudian nah yang nomor 4 ini saya masukkan dengan pendekatan Bayesian serta ide yang kemarin itu Pak, yang terkait paper itu yang estimasi parameter prior menggunakan simulasi bootstrap. Jadi yang 4 dan 5 ini belum dibuat latar belakang dan literatur reviewnya, jadi ini baru sekedar seperti itu. Karena di sini yang penting ide dilempar dulu, nanti kan pada saatnya itu mulai dibikin literatur reviewnya, soal nanti kalau masuk apa enggak kan belakang, besok Desember keputusannya. Jadi kita akan, memang di sini saya punya diperbanyak aja, terus sama tadi ya, yang kayak tempatnya mati mungkin calon jurnalnya ya, karena kita untuk membayangkan itu area itu ada di mana, kayaknya kan mungkin beda ya. Karena yang disarankan yang tadi kayak nanti kan nggak tahu jurnal apa lah. Ini yang misalnya karena kan kata kuncinya di Pak Dan kan tentang checkpoint itu. Ya. Ya banyak main di jurnal apa misalnya. Terus apakah memang jarang? Mungkin kita bisa ke kasusnya kan. Kita nanti misalnya akhirnya milih kasusnya untuk apa? Kalau kita mengarah ke penyakitnya ya kemarin apa yang untuk sempat penyakitnya apa yang untuk lihat ininya? Kan kemarin ada beberapa, kan kita ingin melihat survival orang sehat apa survival orang yang sakit. Survival orang sakit Pak yang dilihat. Nah, itu sakit apa kan biasanya ada jurnal yang khusus di situ. Karena saya hanya ingin melihat kebanyakan mereka kan metodenya metode klasik kan, standar itu. Nah justru dengan kita menawarkan metode yang aneh ini misalnya, itu apakah mereka siap menerima nggak? Tapi kita asal buktikan dengan klasik ini ada perbaikan yang signifikan. Jadi diharapkan nanti pembuatan keputusan dokter semakin bagus, apalagi mulai dikembangkan ke dunia AI kan. Besok kan kita tinggal ngetik di salah satu aplikasi, nanti tiba-tiba keluar rekomendasi, kamu minum obat ini, kamu harus begini gitu kan, kayak dokter ngomong itu. Diganti oleh robot kan. Halo dokter itu Pak kalau nah iya kayak tapi itu sudah kayak chat GPT kan, kita masukin ininya. Nah itu kan kalau kita bisa memasukkan ide-ide untuk analisisnya kan akan memberi makin akurat kan. Iya. Jadi saya duga di chat GPT kalau yang otak yang di dalamnya itu otak kelas ED ya mestinya rekomendasinya jelek kan. Nggak tahu ya yang dimasukin apa yang ini kan. Itu kan tergantung yang dimasukkan di mesinnya kan. Betul. Ya kayak otak robotnya lah. Nah saya bahkan banyak ide-ide kayak gini, kalau kita bisa tunjukkan ada perbaikan, orang-orang yang ingin bikin apa tadi yang AI kan tinggal ngambil teori yang ada di jurnal-jurnal kan. Sebenarnya dimasukkan ke situ kan lama-lama jadi harapannya keputusan yang mereka buat, kesimpulan yang dibuat jadi semakin akurat kan itu. Iya Pak, betul. Ini kan selama ini yang kayak sekarang untuk di dunia militer sudah mengandalkan drone kan berarti sudah mengandalkan AI kan, itu suruh pergi sendiri, suruh ngebom sendiri. Itu kan nggak mungkin pakai remote control kan. Iya, otomatis. Lama-lama biarin suruh terbang dia, yang penting sudah dikasih koordinatnya kamu harus ke sini gitu. Di perjalanannya ada apa kan. Nah ini kan era yang makanya saya bayangkan sekarang mulailah tambahkan berbagai macam apa ya tadi lah alternatif yang kita mandang apa kayak tadi ada kalau di kan konteksnya untuk perubahan gratis kan sebenarnya yang jadi perhatian itu. Iya betul.
karena Bapak orang jadi berubah. Ya ini sering saya ini kan untuk sekarang banyak sekali orang yang jadi berubah gitu kan. Jadi berubahnya mulai kapan, jadi ada yang berubah jadi baik, ada yang berubah jadi jelek kan misalnya. Nah ini kan konteks di psikologi, di konteks perilaku. Tapi kalau di yang kesehatan juga sama kan. Jadi sekarang kan juga ada perubahan kan, titik-titik tertentu orang sudah mulai kelihatan ringkih pada usia yang mestinya kalau dulu kan belum lah. Iya, apalagi betul. menarik lagi kalau bisa dapat data tahun lalu ya. Zamannya dulu orang manusia masih usianya ratusan tahun. Oh. Sayangnya nggak ada Iya. datanya ya. Sebenarnya saya Iya, Pak, kadang nggak tercatat kalau biasanya. kan sering ada orang menemukan apa itu yang fosil sekian ini usianya sekian Iya. orang-orang dulu katanya usianya kan panjang-panjang. Itu apa sih sebenarnya yang ini orang sekarang kan usianya pendek-pendek kan? Iya, makin kesini kayaknya ya ditambah lagi kan juga yang sering saya ceritakan untuk dulu pembunuh bayangkannya orang-orangnya sudah dewasa, sekarang anak-anak pun bisa jadi pembunuh gitu kan, berarti sama saja ikut ngurusi survival jadinya. Untuk survive sekarang jadi nggak gampang kan. Iya, banyak calonnya. Si anak-anak aja bergaul dengan anak-anak. Ya kalau dulu kan orang terbunuh kan biasanya hanya karena penjahat, biasanya orang dewasa. Nah sekarang penjahat juga ikut anak. Nanti kan menarik untuk ini dilihat dari sisi checkpoint kan, karena checkpoint ada kita ingin melihat titik-titik ubahnya di mana sih. Jadi ada apa? Jadi kita mungkin ya kayak tadi, kalau misalnya anak-anak nggak boleh dihukum, padahal dia sudah bunuh, nanti tidak dihukum, dilepas, besok bunuh lagi kan bisa repot kan? Iya, betul. Karena yang dewasa pun juga sama kan, karena hukuman mati nggak boleh nggak ada, tapi kenyataannya kalau pas lagi dia melakukan lagi gitu. Nah ini kan karena untuk mengubah orang kayak kalau yang kalau dulu orang mencuri pakai tangan kanannya dipotong, otomatis tangan kanan udah nggak bisa dipakai untuk nyuri lagi ya. Iya. Jadi pakai tangan kiri, tangan kirinya dinyalain lagi. Itu kan artinya biar dia berubah gitu. Iya. Nah sekarang kayaknya sulit mencari titik bagaimana supaya bisa berubah. Nah makanya ini yang fenomena ini sebenarnya kalau saya ini kan konteksnya memang kita oke lah sebenarnya di survival, sebenarnya di konteks perilaku sebenarnya masih bisa, tapi oke lah kalau survival kan tadi saya ingin membayangkan jadi orang sekarang kecenderungannya kan jadi sudah untuk makin muda kan untuk ininya. Kalau dulu kan mungkin yang sudah mulai istilahnya kan kalau di konteks survival kan orang sekarang usianya sekian, kira-kira tinggal sisa berapa persen lagi masih hidup kan. Iya. Nah nanti makanya coba cari data-data, mulai karena tadi yang fenomena Bu Ria kan juga nggak gampang pada saat ingin ini, tapi datanya ternyata susah itu. Nah, mulai juga cari data, kayak Pak Fahri juga sama, coba karena data simulasi kadang ya nggak memuaskan ya, karena kalau kita mensimulasi kan kita kalau terus kadang ada beberapa yang anggap bahwa simulasi nyatanya memang dibutuhkan nggak, kan kadang sekarang kan nggak orang berpikir kita nemukan sekarang untuk 100 tahun lagi, kalau dulu kan biasa. Metode-metode ditemukan ratusan tahun yang lalu dipakainya sekarang. Kalau sekarang maunya kan ditemukan sekarang ya dipakai sekarang. Gitu. Sekarang. Betul. Jadi banyak review kayak gitu komentar. Nah, ini mau dipakai untuk apa? Kok cuma simulasi? 100 tahun lagi nggak bisa jawab. Nah, kita ngomong masih 100 tahun lagi ya, berarti akan dibuang kan? Ngapain kita menyelesaikan masalah yang 100 tahun lagi? Gitu. Ya, yang untuk yang sekarang aja banyak masalah, ngapain mikirin yang masih jauh gitu. Makanya setiap kita punya ide, kalau bisa yang tadi mungkin saya mulai cari datanya juga, ada nggak fenomena-fenomena yang memang sudah membutuhkan kehadiran yang kita idekan tadi itu. Secara simulasi mungkin sudah jalan, tinggal bagaimana implementasi kan, nyari Nah kalau tadi yang kan katanya juga kesulitan data. Nah, padahal data kita bisanya kan paling memulung kan.
memulung mengais. dari internet. Walaupun sebenarnya di data yang mungkin disimpan di mana itu banyak hal yang menarik yang, tapi kenyataannya kan nggak mudah karena selalu ada konteks kerahasiaan data itu loh yang jadi menyebabkan ada beberapa hal. Padahal sebenarnya kalau asal identitasnya dihapus, sebenarnya data di ini kan nggak masalah. Yang sebenarnya kita nggak mau kan ketahuan identitasnya kan. Iya, betul. Sekarang misalnya kita bisa dapat data yang apa tentang usia seorang, pada usia berapa, ini tanpa ada nama orangnya nggak apa-apa kan, nggak ada identitasnya. Ini kan kalau kita ingin lihat spasial ya ada wilayah mana, tapi alamat detail kan nggak perlu kan, cukup provinsi. Iya, betul. Di provinsi mana dia meninggal di usia berapa gitu. Tapi sebenarnya kalau konteks survival ya kalau mau ambil apa data kalau hanya untuk mati kan gampang cari di. Tapi kalau yang menyangkut dia penyebabnya apa kan itu yang ya itu yang enggak sulit itu karena di makam nggak pernah ditulisi dia meninggal karena apa itu. Mungkin sebaiknya ya mulai ditambahi itu. Bunuh atau sakit. Masih muda sudah meninggal misalnya kan. Karena gitu ya. Iya. Nah karena ya tadi hanya memang sulit ada kita dapat data karena beberapa masih terkoneksi ke pemiliknya, jadi kan kerahasiaan masih perlu. Walau sebenarnya kalau bisa ID-nya dihapus, tinggal dilempar ke internet yang ininya aja, sebenarnya menarik untuk bisa dianalisis kan, untuk melihat fenomena kayak sekarang kan ada apa gitu kan. Karena konteks perubahan ini kan semua orang kan sebenarnya sekarang kayak dunia sudah berubah gitu, tapi berubah mana konteks survival ya juga berubah juga kan. Iya. Nah maka Hasan mulai coba cari-cari data yang memang kemungkinan nanti ya searching aja lah, kita memang ya bisanya kan mulung data di internet kan. Iya. Nanti moga-moga ada yang memang ada beberapa yang kita tadi berikan kebetulan dapat itu ya bisa mulai diuji coba di sini. Oh, oke. Mungkin itu Pak, saya kan juga ngajar analisis survival, pernah meminta atau memberi tugas mahasiswa untuk olah data itu. Saya ada beberapa saya simpan data tentang penyakit tertentu, agak banyak sih Pak itu. Jadi itu dicoba aja mulai karena yang harus kita cari kan kita dapat yang ada checkpoint-nya. Maksudnya Pak Hasan pakai kata kuncinya checkpoint. Iya. Terus setelah itu kan tadi kita mau pakai yang klasik ditambah ya ada copilot mau apa kan sudah kan. Terus kita ingin tambahin kan ada aspek Bayesiannya. Iya. Sebenarnya kalau setelah itu saya inginnya ya sama tadi yang ada temporal, ada spasial, karena spasial menurut saya sekarang sesuatu yang menarik gitu untuk dilihat. Ya saya konteks Bayesian pun saya duga itu juga terpengaruh spasial gitu, karena ya tadi priornya orang Jogja dengan priornya orang di misalnya di Jakarta kayaknya beda kan itu. Itu yang saya bayangkan di konteks prior pun kayaknya terkena efek spasial itu. Itu kan intuitif aja, tapi kan perlu ditunjukkan dengan memang di data. Oh iya benar itu pada saat misalkan saya bicara survival di Jakarta pakai yang Bayesian, ternyata priornya misalnya gamma. Pas yang di Jogja mungkin pakai normal misalnya. Atau apakah bisa aja ternyata atau enggak sama-sama gamma tapi parameternya yang beda itu tadi yang nilai ininya kan, nilai parameternya alfa betanya itu. Di sana alfa betanya besar-besar, di kita alfa betanya Jogja kecil-kecil misalnya. Mungkin itu bisa masuk yang nomor 5 itu sih Pak, mungkin ya Pak, ini hanya ide, jadi kayaknya itu nanti mulai beberapa diuji coba dengan data. Menurut saya kalau iya kan kita sudah punya, nanti bisa jadi mulai tulis ada draft. Wah, ini draftnya di jurnal mana ya. Kayak tadi Pak Andri kan sudah bikin budget kan tadi itu berapa ratus juta sudah itu. Nanti kan tinggal diajukan proposalnya kemana gitu kan, nyari sponsor. Karena jadi kita sudah punya target. Nah nanti pada saatnya
tahun depan habis kompre langsung disubmit semua gitu kan. Kok diterima semua, jadi bingung kan jadinya. Nggak Belum bingung, bayar Pak. malah bingung jadinya. Suruh bayarnya bingung. Lah, kok nggak malah seneng sih kenapa diterima? Loh, karena bayarnya. Bayarnya. Masa ini Pak ngajuin ke bank kan lucu. Iya, oh ya bisa untuk agunan itu. Karena nanti kalau setelah saya lulus S3 itu Pinjol, Pak. Nggih. oh ya kalau daruratnya pinjol itu biar nanti ada mahasiswa S3 terlilit juga. Nah, jadi berita ini kan nasional. Terus beasiswa dinaikkan itu. Terus Tapi harus Pak, ada itu, Pak, harus Scopus ada. besok-besok. Kan kalau beasiswa dinaikkan berarti posteriornya berubah itu, Pak. Gitu. Iya. Ada data baru gitu. Terus diubah. Ya kayak nanti Pak Hasan mulai ini ya, saya kan sama-sama Pak Hasan juga mulai cari data. Saya ingin kan tidak hanya simulasi, tapi memang apa yang kita pikirkan memang di dunia nyata ada itu. Jadi bukan ini masih 10 tahun lagi kayaknya yang kayak gitu misalnya. Karena menurut saya sih kalau itu kayaknya di zaman sekarang sudah begitu banyak berubah lah itu. Maka Pak Hasan tidak ada. Nah, silakan aja kalau data yang pernah terkolek kan kalau mungkin sudah agak lama bisa juga apakah di masa itu berarti kita data yang agak sekarang. Nah akhirnya bisa juga jadi konteksnya memang konteks survival memang ada aspek time itu, tapi bisa juga kita ingin lihat fenomenanya misalnya di mungkin sebelum COVID sama setelah COVID gitu loh. Itu kan ada apa sih perubahan ininya misalnya. Ya kayak sebelum COVID kayaknya saya sehat-sehat aja. Setelah COVID walaupun saya nggak pernah kena COVID, kayaknya kok jadi lebih ringkih misalnya. Nah yang kayak gitu ada berapa? Nah karena apa gitu. Nah sekarang yang jadi perhatian kan polusi. Polusi kan ini yang pertama paling jadi ini kan dengan apa yang situasi kayak gitu juga suhu yang mulai meningkat. Nah, coba data-data kayak gitu karena kan kemarin juga saya inginkan ada covariat kan yang bisa. Iya, Pak. Itu juga kayaknya menarik kita memasukkan apa fenomena terkini tadi itu. Ya kalau misalnya kita sulit dapat data kalau kontak lumut dekat kita harus satu objek harus teramati berkali-kali kan. Iya, berapa lama. Kalau susah ya akhirnya tidak sampai ke long tapi kita yang penting ingin lihat survival secara ini ya. Itu saya itu Pak. Tapi saya harapkan mulai uji coba data ya. Walaupun pada saat yang ini saja untuk meyakinkan beberapa yang ide ini yang banyak ini kayaknya cukup rasional ya, dan datanya kuat itu. Oke, jadi nanti untuk yang forum ini selalu yang akan saya cek, kalau yang belum kompre berarti adalah proposal komprenya, itu harus selalu diupdate juga tiap minggu, tiap ada ide di karena Pak Wali kan masih ada kuliah, jadi mungkin idenya di sana, tapi ditaruh di situ, nanti tinggal saatnya kita akan melihat itu visible enggak kan. Kalau yang sudah kompre adalah ya tadi harus dikejar jurnalnya, dan dikejar disertasinya. Pokoknya reliabilitas juga tadi belum saya cek, disertasinya sudah mulai diketik belum itu. Karena pokoknya targetnya sekarang saya pasang 3 tahun dulu itu. Jadi semua berpikir 3 tahun itu selesai itu. Soal meleset kan nggak apa-apa, daripada targetnya 4 tahun meleset jadi 7 tahun kan mana nggak enak kan. Jadi artinya kalau 3 tahun itu kayak ini yang nanti menurut sudah masuk tahun ketiga, harapannya segera harus ada publikasi, disertasi mulai diketik, alur logiknya mulai dibangun, alur untuk reportnya tadi disertasi. Karena sekarang yang sudah posisi saya kejar itu kan ini Bu Pepi sama yang Bu Tia Suci, Ciana sama Bu Tia tadi sudah harusnya 4 ini yang. Nah yang satu ini ya Bu Pepi mungkin temannya di mana ya, Bu Pepi? Halo Bu Pepi? Ya Pak, Ibu Rahmalia Pak ya. Itu terakhir ketemu pada saat ini kemarin ada ketemu Pak
pertemuan Ya, prodi itu hari minggu lalu. bentar, saya ada call bentar, saya ini dulu. Oh, ya. Oh ya tadi Bu Pewi gimana sih Bu Rahmaliah itu? Yang seangkatannya saling dipantau ya, saya nggak tahu kemana, nggak pernah nongol. Memang ada komunikasi nggak ya? Ke kampus nggak ya dia ya? Ke kampus kayaknya lumayan sering Pak, malah saya yang jarang ke kampus. Tapi ya itu memang kurang terbuka sih kalau saya lihat Pak, karena sebenarnya dari awal-awal itu sudah saya ajak terus, tapi iya gitu. Saya agak khawatir ya ini, karena saya lihat progresnya kok nggak ada tuh. Karena pas dia perpanjangan, saya ketemunya cuma sebentar, pas saya posisinya nggak bisa mau berlama-lama, jadi saya nggak sempat ngomong-ngomong gitu. Terus bilang nggak pernah di sini, nggak pernah nongol.
kita lihat di ininya juga progresnya kok lama, padahal dia belum bisa publikasi juga. Iya, padahal itu anaknya sudah dibawa pulang juga, Pak. Kalau ke kampus kayaknya berangkat enggak ya dia? Apa di rumah ya dia? Nah, saya kurang tahu apakah sekarang karena anaknya sudah pulang ke Kendari juga, Pak. Jadi Oh, dia anaknya juga sudah kembali ke ini, ke Kendari, ya. tapi masih di Jogja apa enggak? Sekarang di Jogja posisi Mbak Rahmalianya. Karena Kalau Bu Pepe masih di Jogja apa sudah kembali? saya di Jogja sekarang, Pak, lagi ngerasain ini. Ya tolong ya kalau bisa ada komunikasi, kalau saya yang menanyakan malah kalau tambah takut nanti. Saya tuh udah sering, Pak, malahan ini apa dari awal-awal itu pasti saya ajak terus gitu kan, Pak. Tapi ya kayaknya emang nggak ini juga. Kalau hanya nggak ada ide kan nanti ini kan karena saya khawatirnya ya tadi itu pupuk kalau memang anaknya sudah pada dikembalikan kan berarti harusnya bisa fokus lah, karena memang S3 kalau nggak fokus memang itu bahaya itu. Iya. Karena bisa kehilangan momentum, akhirnya akan jadi lambat itu. Ya kalau ketemu intinya ya misalkan pas kalau bisa ketemu langsung ya pas saya ada kuliah itu kan, saya sekarang tiap hari ada kuliah itu, jadi saya kampus biasanya pas ngajar lah untuk ini. Ya tapi apa tolong ya diingatkan sama mahasiswa aja lah itu biar nggak merasa makin nanti tertekan. Kalau yang jelas ini sudah nggak pernah nongol di sini kan. Iya, udah Ya, lama. saya khawatirnya itu kalau dia stuck itu, karena sampai saya nggak ada ide, karena saya sampai sudah minta Pak Danar kan, karena apapun kan itu kan yang saya kan karena neruskan warisan, jadi saya ke Pak Danar mungkinan kan, karena awalnya dengan Pak Danar saya minta Pak Danar kan untuk approach itu, jadi supaya jangan sampai ini kan sudah masuk tahun ke-4 ya, sudah mau ke-5 ya. Udah ke-5, Pak. Udah masuk ke-5. Ya kan tahun ke-5 kan sudah iya, kan, makanya itu saya sekarang udah semester 5 kan, semester 9. 11. 9, Pak, 9. Oh 9 ya. Oh ya masuk tahun ke-5 kan. Tahun ke-5. Makanya ini saya iya. Ya nanti saya memang kemarin juga kan dengan Pak Danar kan kolnya, saya sudah minta Pak Danar juga untuk mulai mantau itu loh, karena saya khawatir kalau jadi nggak ada progres terus itu loh. Karena terakhir di jurnalnya kayak terus terhenti, saya lihat nggak ada. Kan saya hanya mantau lewat di overlay-nya, kayaknya di papernya kayak itu ininya, dan itu kan bisa repot itu. Dan beasiswa juga sudah habis kan? Apa masih bisa perpanjangan? Perpanjangan 1 semester terakhir ini Pak, sama dengan saya. Oh ya, makanya kemarin saya setuju perpanjangan, tapi memang saya ketemu apa ya, posisinya saya mau ngomong tapi situasinya sulit, saya jadi ya udah, yang penting sudah tanda tangani gitu, karena dia malah tanda tangan langsung ketemu saya itu. Tapi saya nggak sempat ngomong-ngomong apa itu. Ya oke, tolong ya komunikasi lah minimal dengan saya, nggak dengan Pak Danar itu. Oh iya Pak, nanti saya Yang biar nggak ada rasa ininya, karena apapun kan sudah lama dengan Pak Danar kan bimbingannya itu. Supaya nemui Pak Danar gitu aja kalau temu itu. Oh iya Pak. Ya oke, makasih, saya kira udah cukup ya untuk semua ya, saya kira kita akhiri ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya tutup ya, Assalamualaikum. Terima kasih.